tentang salah satu penyimpangan seksual, yakni tentang LGBTQ gitu. Nah, Ustadz, sebenarnya gimana sih Ustadz Islam ya atau pandangan agama Islam dalam orientasi seksual ini Ustadz atau LGBTQ gini? Nah, melalui perkataan Nabi Lut alaihissalam, ata'tunar rijal, apakah kalian itu mendatangi laki-laki? Ya. Dan ini dosa yang kata Allah Subhanahu wa taala, masabaqakum minha min ahad. Tidak ada yang mendahului kalian ini dalam perkara ini. Kalian yang pertama kali. Waliyadzu. Tadi disebutkan Ustadz, kalau anak-anak atau orang-orang yang melakukan penyimpangan itu disebabkan jauhnya mereka dari agama ya Ustadz ya. Ya. Nah, sekarang gimana sih tipsnya untuk memperkuat ya pemahaman mereka terhadap agama gitu, memperkuat identitas agama mereka agar mereka tidak mendapatkan. Selamat datang di ruang tamu Jejak Sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Akhibati fillah, azani Allah wa yakum. Hari ini kita kembali lagi di ruang tamu Jejak Sahabat. Nah, ini. Hari ini kita ketemu lagi sama Ustadz Abdullah Amir Maretan hafizahullahu taala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Hari ini kita akan ngobrolin tentang salah satu penyimpangan seksual, yakni tentang LGBTQ gitu. Nah, Ustadz, sebenarnya gimana sih Ustadz Islam ya atau pandangan agama Islam dalam orientasi seksual ini Ustadz atau LGBTQ gini? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, fa amma ba'd. Yang perlu kita bahas terlebih dahulu, sebetulnya Islam ini memang diantara agama yang memperhatikan sebetulnya keadaan atau orientasi seksual hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahkan membicarakan tentang perkara-perkara yang memang erat kaitannya dengan keadaan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan. Jadi bukan hal yang tabu sebetulnya di dalam Islam tentang perkara-perkara yang sifatnya seksual, dan Islam membahas dan membahasakannya dengan bahasa yang sangat lembut, sangat halus, dan kemudian tidak membangkitkan syahwat. Itu dulu yang perlu kita ingat baik-baik. Dan sejatinya di dalam Islam yang dikenal dan kemudian yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini diciptakan min dzakarin wa untha, laki-laki dan perempuan. Sehingga tidak ada pilihan yang lain di dalam orientasi seksual makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan manusia. Ini fitrah. Sehingga mereka yang dilahirkan dengan, mohon maaf, jenis kelamin laki-laki, maka dia adalah seorang laki-laki, seorang pria, dan begitu juga sebaliknya. Jika dia dilahirkan sebagai seorang perempuan, maka dia adalah seorang perempuan, dan fitrahnya tidak akan pernah bisa membohongi perkara tersebut. Nah, kemudian bermunculanlah ya hal-hal yang waliyadzu billah menyelisihi fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang keadaan ini sudah terjadi dari semenjak zaman Nabi Lut alaihissalam. Di antara cobaan atau ujian beliau alaihissalam adalah ketika umat beliau atau sebagian dari umat beliau itu memiliki kelainan di dalam perkara orientasi seksual mereka. Mereka ya'tunar rijal. Jadi para lelakinya itu mendatangi lelaki, atau dengan itu bahasa Al-Qur'an yang dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya melalui perkataan Nabi Lut alaihissalam, ata'tunar rijal, apakah kalian itu mendatangi laki-laki? Ya. Dan ini dosa yang kata Allah Subhanahu wa taala, masabaqakum minha min ahad. Tidak ada yang mendahului kalian ini dalam perkara ini. Kalian yang pertama kali. Cikal bakal gitu. Cikal bakal ya, yang pertama kali. Dan ini diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ya sebagian orang menganggap bahwa dorongan seksual itu muncul dalam hati atau bawaan lah dan seterusnya. Dan ini sebuah kedustaan sebenarnya.
Karena dari kalangan mereka sendiri yang mengaku dengan istilah-istilah terbaru lah dengan segala macam namanya itu, yakni memiliki penyimpangan seksual, ya baik penyuka laki-laki, laki-laki menyukai laki-laki atau perempuan menyukai perempuan. Mereka mengatakan bahwa menjadi seperti itu adalah pilihan. Mereka sendiri yang mengatakan adalah pilihan. Mereka bisa memilih untuk tidak mengikuti orientasi seksual mereka itu yang menyimpang. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ya kemudian menimpakan suatu perkara yang tidak sanggup ditanggung oleh seorang hambanya. Artinya jika ada seseorang yang dilahirkan dengan unsur ya bawaan bahwa dia lebih gemulai seorang laki-laki dibandingkan laki-laki yang lain, kemudian dia tidak bisa menahannya dan tetap istiqomah menjadi seorang laki-laki yang semestinya di dalam Islam, ini tidak mungkin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian dari Allah dan dia bisa menahannya. Dan dia sanggup menghadapinya, dan ternyata keluar dari mulut mereka, dari kalangan mereka sendiri bahwa ini hanya sebuah pilihan. Sejatinya mereka mengikuti syahwat mereka. Ya, dan ini diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk pengingkaran Allah adalah Allah kemudian mengutus seorang rasul kepada kaum Nabi Lut, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka karena mereka tidak mau kemudian memegang jati diri mereka yang sebenarnya, bahwa mereka adalah laki-laki, maka yang semestinya mereka sukai dan kemudian syahwat mereka itu harus mereka salurkan kepada lawan jenisnya, bukan kepada sesama jenisnya, waliyatubillah. Dan ini diantara musibah, ya, diantara musibah. Sebetulnya mereka ini orang-orang yang perlu dikasihani dan perlu ditolong sebenarnya. Ya, tentunya tidak bisa sendirian. Kita sebagai kaum muslimin harus memberikan jalan keluar, solusi untuk mereka di tengah-tengah fitnah yang begitu luar biasa. Ya, godaan, dorongan, ajakan yang begitu masif ya dari semua lini, yang kemudian membuat sebagian saudara kita, bahkan anak-anak kita itu kemudian memiliki penyimpangan dalam masalah ini. Allah taala. Ya, sangat mengerikan ya Ustaz ya tentang penyimpangan seksual ini. Karena Ana pernah merenung Ustaz. Karena Ana di rumah ngurus hamster Ustaz. Gitu. Kalau karena mereka sepasang gitu ya. Yeah. Jantan betina. Kalau disatuin ya terjadilah ya sebagaimana mestinya. Yeah. Tapi kalau disatukan dengan yang jantan pula ya sebagaimana mestinya pula, berantem gitu. Jadi kadang kok bisa serusak ini zaman terhadap ya orang-orang ya di zaman ini, sampai mereka ya seperti itu melakukan penyimpangan, suka sama sesama jenis gitu. Nah, kira-kira Ustadz gimana sih cara keluarga buat ngasih tahu gitu ke anak-anaknya bahwa ini tuh penyimpangan seksual loh gitu. Gimana sih cara ngebimbingnya, membahasakannya? Karena mungkin di anak-anak kecil ya terutama gitu Ustadz yang tamyiz gitu, kita harus punya kosakata yang lebih ringan lah istilahnya itu Ustadz. Nah, ya sejatinya pendidikan seksual ya, kalau boleh bisa dibahasakan pendidikan seksual untuk anak-anak kita itu sebetulnya adalah perkara yang memang tidak ditinggalkan oleh Islam. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW kemudian membuat aturan-aturan ketika anak perempuan mencapai usia tertentu, anak laki-laki mencapai usia tertentu, mereka dipisahkan tempat tidurnya dan kemudian ada batasan yang mereka harus ketahui. Ataupun ketika mereka masuk ke dalam kamar orang tuanya, mereka juga memiliki adab yang harus mereka lakukan dan seterusnya. Dan itu semata-mata untuk menjaga keadaan seksual mereka, untuk tidak kemudian melakukan perkara yang melampaui batas, ya, melebihi yang semestinya. Dan orang tua harus betul-betul memberikan perhatian terhadap perkara ini. Terlebih di zaman seperti ini, ketika pembangkit syahwat itu ada di mana-mana, dan tidak jarang orang tua sendirilah yang menjadi penyebab. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian anak-anak yang menyimpang orientasi seksualnya, mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkan pelecehan dari orang tuanya, dari ayahnya, dari ibunya, atau dari kerabatnya, dari teman-temannya, dari orang-orang dekatnya. Jadi terkadang lingkungan mereka sendirilah yang menjadi penyebab. Dan ini menunjukkan bahwa lingkungan yang jauh dari Islam akan menyebabkan menghasilkan manusia-manusia yang seperti ini. Belum tontonan-tontonan ya Ustadz ya. Belum lagi tontonan-tontonan yang memang tidak tertahan dan tidak ditahan ya oleh orang tua yang membersamai anaknya. Mereka tidak membatasi itu, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa kemudian pertambahan jumlah mereka itu begitu luar biasa. Bahkan Anda pernah mendengar bahwa di salah satu bisa dikatakan media ya, yang masyhur yang menampilkan tontonan-tontonan
dan diberi label anak-anak, justru di link ini atau di media inilah kemudian dakwah, kalau boleh dikatakan waliyadzubillah, atau promosi tentang penyimpangan seksual itu justru terjadi melalui film-film kartun atau yang semisalnya, dan orang tua tidak menyadari ini. Ini luar biasa. Mainan kadang Ustaz ada mainan juga, dan seterusnya. Jadi kita harus memberikan perhatian. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua bukan hanya saja boleh, tapi bahkan bisa jadi wajib di dalam kondisi seperti ini kemudian memberikan penjelasan dan batasan dalam bahasa yang difahami oleh mereka dan tidak vulgar, bahwa ketika laki-laki melakukan perbuatan tertentu kepada laki-laki, ya seperti ini misalkan, maka engkau menghindar, engkau tolak, ini perbuatan yang tidak boleh dilakukan misalkan. Atau yang semisalnya, ketika anak perempuan menjumpai teman perempuannya atau orang lain yang melakukan ini dan itu kepada dirimu, maka engkau menghindar, bahwa dia sedang melakukan perbuatan yang tidak boleh. Dan yang semisalnya, hal-hal yang seperti ini diajarkan di dalam Islam. Dan ketika usia bertambah, ya, kemudian syahwat pun berkembang, maka Islam memberikan solusi. Di antara isyarat solusi tersebut adalah ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada para pemuda, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'a falitazawwaj. Wahai para pemuda, jika di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Ini bukan hanya saja sekedar perintah dari Rasul untuk kemudian menikah begitu saja, tidak, tapi solusi untuk menjaga, ya, menjaga kehormatan, menjaga syahwat, dan kemudian menjaga seseorang berada pada line atau tracknya. Sebagai laki-laki dia menjadi laki-laki, perempuan menjadi perempuan, ya. Dan hawa nafsu mereka, syahwat mereka disalurkan dengan cara yang halal, cara yang benar. Bukan kemudian memilih cara-cara lain. Karena tidak bisa menikah, maka dia menganggap dengan melampiaskan syahwatnya kepada sesama jenis sah-sah saja. Seolah itu ada pilihan ya Ustaz ya? Seolah itu ada pilihan, ya. Padahal pilihannya hanya menikah antara laki-laki dan perempuan, ya. Dan itu lebih suci kata Rasulullah SAW. Aghaddu lil basar wa ahsana lil farj. Lebih menjaga pandangan mata dan kemudian lebih menjaga kemaluan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sebenarnya harusnya dijadikan sebagai salah satu wasilah untuk menyelesaikan masalah penyimpangan seksual. Ya, karena kita harus akui banyak di antara anak-anak kita atau saudara-saudara kita itu, mereka kemudian menyimpang karena mereka tidak menemui jalan keluar dari gejolak syahwat yang mereka rasakan. Dan itu diperparah dengan lingkungan, dengan lemahnya ilmu agama, dan kemudian ajakan-ajakan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan bisikan-bisikan syaitan, sehingga mereka akhirnya terjerumus dalam kehinaan. Kita harus tahu, ya ahibati fillah, bahwa penyimpangan seksual ini memang bukan perkara yang baru di dalam sejarah Islam. Bahkan di zaman, dalam sebagian riwayat, di zaman para sahabat pun, bahkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dikisahkan bahwa di dekat kota Madinah ada laki-laki yang menyukai sesama jenis. Dan pada saat itu sikap para sahabat itu sangat tegas, ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, kalian tahu apa yang Allah lakukan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam, bahwa Allah menenggelamkan mereka, Allah menghujani mereka dengan batu dan seterusnya. Maka menurutku, kata beliau, ini ijtihad Ali bin Abi Thalib, yang pantas kalian dapatkan hukumannya sekarang adalah tubuh kalian dibakar sampai mati. Ya, ini ijtihad beliau. Tapi begitulah sikap para sahabat Rasulullah SAW kepada mereka-mereka yang menyimpang, karena sebenarnya mereka tidak memiliki alasan. Allah memberikan jalan lain. Allah memberikan jalan yang jauh lebih mendatangkan maslahat dan kenikmatan, ya, dan kebaikan di dunia dan akhirat, yaitu menikah dengan lawan jenisnya, ya. Bukan kemudian melampiaskan syahwat kepada jenis yang sama. Dan ini perbuatan yang sangat keji, ya. Ini perbuatan yang sangat keji. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa perbuatan seperti ini khaba'ith. Kaum Nabi Lut itu, kata Allah, ya'malul khaba'ith. Mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan kotor. Ini sangat buruk, ya, sangat kotor. Ketika mereka memilih jenis yang sama untuk kemudian mereka melampiaskan syahwat kepada mereka. Semoga Allah melindungi kita semua insyaallah. Tadi disebutkan Ustaz, kalau anak-anak atau orang-orang yang melakukan penyimpangan itu disebabkan jauhnya mereka dari agama, ya Ustaz ya. Yeah. Nah, sekarang gimana sih tipsnya untuk memperkuat, ya, pemahaman mereka terhadap agama gitu, memperkuat identitas agama mereka
agar mereka tidak mendapatkan dampak buruk dari perilaku yang menyimpang ini, Ustaz? Nah, dengan mengawali pendidikan itu dari usia yang sangat dini, itu yang pertama. Kemudian perkara yang kedua, yang paling penting sebetulnya, atau yang memiliki dampak krusial, adalah menjauhkan mereka dari seluruh sumber kemaksiatan. Banyak Tutup ya Ustaz ya? Ditutup, dicegah. Banyak orang yang sejatinya tidak memiliki kelainan, tapi karena mereka kemudian tidak pernah dijaga dari kemaksiatan, maka berubahlah fitrah mereka. Terkhusus ada kemaksiatan yang sering kali menjadi penyebab zina, penyimpangan seksual atau yang semisalnya. Musik dan nyanyian-nyanyian yang tidak pantas. Ya, lirik-lirik yang mengundang dan membangkitkan syahwat. Para ulama mengatakan al-ghina bariduz zina. Yang namanya nyanyian itu, yang diiringi alat musik itu adalah wasilah yang mengantarkan seseorang kepada perzinahan, dan bukan hanya perzinahan, termasuk kepada perbuatan kaum Nabi Lut, ya, atau yang sering dikenal dengan liwat. Maka ini perkara yang sering tidak diindahkan oleh kebanyakan orang tua. Mungkin mereka mengajarkan anaknya ilmu agama, bahkan disekolahkan agama ketika mereka masih kecil. Tapi di sisi yang lain anaknya kemudian dibiarkan berdendang, bermain musik, berjoget sesukanya. Maka ini yang tidak jarang kemudian merubah fitrah mereka. Ya, dan yang ketiga itu adalah dengan selalu mendoakan kebaikan dan perlindungan untuk anak-anak kita. Ya, jangan pernah kita bisa memastikan bahwa kita bisa menjaga anak-anak kita, tidak bisa. Tidak ada satupun di antara kita yang punya kekuatan untuk menjaga anak, enggak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya. Makanya Rasulullah SAW kepada cucu-cucunya beliau berdoa. Kepada Allah beliau mendoakan cucu-cucunya. Wa idzukuma min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Aku meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian berdua dari setiap syaitan, ya, kemudian dari hammah, binatang yang berbahaya, ya, yang bisa membinasakan, dan kemudian yang ketiga dari setiap mata yang hasad. Untuk menunjukkan, mengajari kepada kita bahwa hanya Allah yang bisa menjaga anak-anak kita. Begitu juga yang dilakukan Rasulullah SAW kepada pemuda yang minta izin untuk berzina. Kemudian Rasul mendoakannya sambil menepuk dadanya, Allahumma ighfir dzambahu wa hassin farjahu, ya. Ya Allah, ampunilah dosanya, kemudian tahhir qalbahu, sucikan hatinya, kemudian jaga kemaluannya. Karena kita tidak bisa memberikan perlindungan tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin. Apalagi di zaman seperti ini. Orang tua juga enggak bisa ngawasin anaknya 24 jam misalnya. Anaknya keluar sama siapa, ngapain. Betul. Kan ya. Apalagi di zaman yang penuh fitnah seperti ini, yang keburukannya sudah luar biasa. Ini zaman yang sangat buruk, dipenuhi dengan keburukan. Dan orang tua tidak boleh kemudian menutup matanya, menutup telinganya. Dan dia tidak bisa melakukan apapun jika dia tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam perkara penyimpangan orientasi seksual ini. Ya, banyak orang tua yang menganggap bahwa mereka bisa mendidik anak-anaknya. Tidak. Di luar sana mereka memiliki teman-teman, anak-anak itu memiliki teman-teman yang berbahaya, yang tidak ubahnya, mohon maaf, seperti syaitan yang menjebak, ya, dan kemudian menebar perangkap, ya, untuk menjerumuskan siapapun yang dekat dengan mereka ke dalam kehinaan dan kenistaan. Itu yang terjadi. Oleh karenanya kita harus betul-betul memiliki usaha yang keras dan kemudian bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mungkin ini ya Ustaz, dijaga lingkungan anaknya, dipilihkan teman-temannya mungkin betul, Ustaz, seperti betul. itu. Dan itu diantara kewajiban orang tua, memilihkan siapa yang menjadi temannya, ya, dan dia harus memilihkan yang terbaik tentunya. Nah, pendekatannya sama anak-anak tuh gimana Ustaz? Terutama anak muda lah di zaman ini. Dengan tetap menjunjung nilai-nilai Islam Ustaz. Karena mungkin sebagian anak muda itu mungkin yang sudah ngaji, alhamdulillah ya Ustaz ya, bisa dia dapatkan pemahaman ini di tempat ngaji. Tapi terhadap anak-anak muda yang global, yang di luar, yang mungkin belum ngaji, pendekatannya seperti apa Ustaz untuk memahamkan mereka? Nah, semua itu dilakukan dengan tentunya dengan cara yang baik, ya, cara yang baik, kemudian dengan adab dan akhlak yang baik. Karena akhlak itu adalah bahasa yang universal. Ya, akhlak itu bahasa yang bisa menyentuh siapapun, termasuk mereka-mereka yang sedang terjebak di dalam kemaksiatan. Itu yang harus kita ingat baik-baik, bahwa seseorang yang mungkin saja melakukan kesalahan dan kemudian menyimpang dari perkara yang semestinya, itu bisa tersentuh dengan bahasa-bahasa kebaikan.
Dan kita tidak boleh putus asa kemudian menganggap bahwa mereka yang sudah melakukan dosa ini dan itu tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Tidak. Ya, semua mungkin dan semua berhak mendapatkan hidayah selama mereka belum didatangi oleh ajal mereka, sebelum didatangi oleh kematian. Dan ini yang harus ada di dalam benak seorang muslim. Dan kemudian yang kedua, dia terus memberikan nasihat, karena agama ini nasihat, termasuk kepada mereka menyimpang orientasi seksualnya. Ya, didekati dengan cara yang ma'ruf, dan diingatkan, dan kemudian disampaikan kepada mereka dampak buruk dari apa yang mereka lakukan. Ya, terkadang ya mereka itu betul-betul tertutup telinganya, buta matanya oleh syahwat, sudah terbutakan. Ya, sehingga mereka tidak bisa melihat mana yang benar, telinga mereka pun tidak bisa mendengar mana yang yang hak. Sehingga yang ada di telinga mereka, di mata mereka, di tangan mereka, di langkah kaki mereka adalah kebatilan. Ya, dan itu membutuhkan pertolongan. Ya, sehingga kewajibannya tetap sama. Bukan berarti mereka dibiarkan begitu saja. Dan banyak orang yang memilih untuk ya sudahlah, ini pilihan mereka. Iya, menjijikan dan seterusnya. Perbuatan mereka memang seperti itu adanya. Ya, menjijikan. Tapi mereka punya hak untuk diberikan nasihat. Dan itu tugas setiap muslim. Ketika dia tidak mau melakukannya, justru dia menjadi salah satu penyebab di antara turunnya azab Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan terlindungi. Ya, dan ini yang harus diingat oleh setiap dari kita. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan solusi bagi mereka. Ya, banyak di antara kita ketika memberikan nasihat kemudian juga tidak memberikan solusi yang nyata untuk mereka. Ketika kita mau menolong mereka, kita harus memberikan jalur kepada mereka, mengarahkan apa yang harus mereka lakukan, dan memberikan komunikasi yang terbaik. Ya, sebagaimana saya secara pribadi pun menjumpai beberapa dari mereka yang kemudian ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menolak itikat baik mereka, maka mereka tidak akan pernah bisa lepas dari keburukan ini. Tapi dengan menyampaikan dan menyadarkan bahwa Allah mengampuni mereka jika mereka bertobat dan masih ada kesempatan untuk berubah, insyaallah hidayah Allah datang. Dan ini yang semestinya dilakukan oleh masyarakat Islam.